kami bersyukur dalam anugerah-Mu. Pagi hari ini kami ada karena kasih kemurahan-Mu yang besar atas hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur ibadah boleh jadi dalam anugerah Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu boleh kami rasakan sepanjang hari-hari hidup kami, sepanjang minggu ini dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang baru. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau Allah yang menyediakan setiap kebutuhan, keperluan kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sebab itu pagi hari ini melalui pujian, syukur, nyanyian, ibadah kami membawa syukur di hadapan-Mu, Tuhan. Kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Kami memuliakan Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Tuhan pimpin sertai Allah Roh Kudus, terus Engkau menghibur, memberikan pewahyuan, penyataan-Mu, di pencerahan di dalam pertemuan ibadah kami pagi hari ini, hingga kami boleh merasakan kuasa kasih-Mu yang besar di dalam hadirat-Mu, dan kami boleh hidup di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus, amin. Salam, selamat pagi. Gimana kabar? Sukacita luar biasa. Haleluya. Kita memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya.
didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita terus mengalami kasih kuasa Tuhan di dalam setiap pujian pengagungan kita. Jadikan kami rumah-Mu Tuhan. Kami milik kepunyaan-Mu, kami bait-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu
kita bawa syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Korala barala 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 Kuriala barala 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 wasidaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kuriala barala 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 barala. Kau baik, kau baik, kau baik, kau baik. Kau baik, kau baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa syukur kami kepada-Mu. Pengagungan kami Tuhan. Oh ya rala masuk. Oh ya rala terus bawa syukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Kepunyaan-Mu, ini kami ya Aba Bapa, kami anak-anak-Mu membawa syukur di hadapan-Mu. Dalam pujian pengagungan kami, biarlah boleh menjadi jumpa yang harum menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini tuh ambil untuk-Mu Allahku. Sekali lagi, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa
pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, amin. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku jadikan dengan mengasihi Tuhan. Amin. Ini hati kami Tuhan, bertahtalah atas pujian umat-Mu. Kami serahkan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Untukmu Allahku, di hati ini rumahmu, bertahtalah Tuhan. Memerintahlah di hidup kami Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami. Nyatakan rencana-Mu. Engkau senantiasa selalu ada di hidup kami. Di hati ini di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Kurala barala barala barala, Kuriarala barala 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 barala. Oh, sikarala barala 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 barala. Kuriarala barala 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 barala. Kirala barala barala.
terus naikkan syukur buat keselamatan yang kita terima di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Allahku. Kami bersyukur Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Melalui nyanyian pujian kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu, kami merasakan penyertaan-Mu, menaklukkan setiap kekhawatiran, ketakutan. Kami percaya dimanapun kami ada, Engkau ada. Allah Maha Hadir, Allah yang memimpin, Allah yang berdaulat, Allah yang menyertai setiap kami umat-umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari semuanya. Kami perlu Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak memiliki arti apa-apa. Kami bersyukur pagi hari ini, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu. Keselamatan yang kami terima oleh anugerah-Mu, kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Engkau menguduskan, membenarkan, bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak. Dan kami percaya, kalau kami menjadi umat kepunyaan-Mu, apa yang kami perlu, apa yang kami butuh, Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup, bahkan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kami. Engkau Allah yang menyediakan dalam kasih kemurahan-Mu. Dan kami bawa syukur kami pagi hari ini dalam pertemuan ibadah kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan, biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ibu Rince berdoa buat firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Sedikit kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berikanlah hamba-Mu kekuatan kesehatan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan benar, Bapak. Terima kasih Bapak di sorga. Kami yang hadir pada pagi hari ini, dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapak, urapi kami semua Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Oke, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan kita akan belajar
apa yang sedang dialami dan dikerjakan dan yang dilakukan dalam pelayanan pengiringan akan Kristus jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Filipi 4 ayat 19 dan ayat 20. Oke, sudah dapat semua, sudah siap? Mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa selama-lamanya. Amin. Diberkati kita semua. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Ayat ini seringkali dipakai kepada setiap jemaat Tuhan. Kalau sudah mengalami krisis, kalau sudah mengalami kering, kalau sudah mengalami masa-masa paceklik, maka menguatkan meneguhkan imannya menggunakan ayat ini. Allahku memenuhi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Tapi lupa, bacanya seringkali jemaat suka membaca ayat yang sepotong-sepotong. Dan ini menjadi ayat emas, ayat yang meneguhkan imannya, pengharapannya, kekuatannya. Tapi tidak mau belajar membaca dalam satu perikop. Kalau kita melihat pembacaan kita dari ayat 10 sampai ayat 20, itu perikopnya jelas. Terima kasih atas pemberian jemaat. Jemaat yang suka memberi. Saya pagi hari ini mari kita sama-sama belajar. Kita melihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita memperbarui konsep kita. Yang selama ini mungkin pada saat kita mengerjakannya, pada saat kita melakukannya, ada hal yang kurang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Lihat, siapa yang mengucapkan ini? Paulus. Dalam hal ini Paulus berdoa kepada jemaat. Jemaat yang ambil bagian di dalam pemberian, menjadi pendukung, mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan di mana Injil Kerajaan Allah diberitakan, memperluas, memperlebar Kerajaan Allah di muka bumi. Karena pemberian-pemberian ayat 18 kita lihat, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Pemberian jemaat yang dititipkan ke Epafroditus kepada Paulus. Karena pemberian itu, sokongan itu, dukungan itu, persembahan itu untuk keperluan pelayanan pekabaran Injil Kerajaan Allah. Maka dalam pemberian itu Paulus berdoa ayat 19, Allahku, Allah yang diimani, Allah yang dipercayai, Allah yang Paulus sembah, yang layak terima pujian, yang sudah menebus. Karena kita tahu bahwa Paulus sebelumnya adalah Saulus yang selalu memburu dengan kejam kepada pengiring-pengiring Kristus. Tetapi Allah berkenan atas hidupnya, memakai orang jahat, memakai orang yang merancangkan kejahatan
atas kehidupan orang-orang percaya. Tuhan tangkap, Tuhan berperkara, Tuhan mempertemukan pribadinya, sehingga Paulus boleh bertatap muka dengan muka karena cahaya kemuliaan yang besar. Dan Saulus mengalami kebutaan di dalam perjalanan pimpinan Allah melalui hamba Allah, sampai terjadi kesembuhan mujizat terjadi, di mana Saulus memberikan hidupnya, menyerahkan hidupnya, dan menjadi alat Tuhan dengan nama Paulus, menjadi alat kemuliaan Tuhan, pemberita kabar baik, rasul yang dipilih Allah, ditunjuk Allah, ditetapkan Allah. Di mana sebagai rasul dalam pelayanannya, kalau kita melihat apa yang dia hidupi dalam pemberian jemaat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Karena pemberian itu, maka Paulus sebagai syukur, mengembalikan syukur itu, berkat yang jemaat percayakan melalui Epafroditus, dan Paulus terima, dan Paulus berdoa kepada jemaat di Filipi. Di dalam suratnya jelas dia berdoa, di mana berkat pemeliharaan, berkat pemenuhan kebutuhan, karena kondisi saat itu bagaimana jemaat bisa memberi. Dikatakan karena memberi di dalam korban, di mana korban yang harum, persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dan doa Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini yang kita harus belajar. Satu persembahan yang harum. Mari kita membenahi bagian konsep atau prinsip dalam pemberian. Karena kita yang pertama harus menyadari, setiap pemberian yang kita korbankan kepada ladang pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil Kerajaan Allah, untuk pelayanan, persembahan yang kita korbankan untuk membantu sesama kita, jemaat dengan jemaat saling menopang, persembahan yang kita korbankan untuk membantu orang lain di luar sana yang membutuhkan. Kenapa kita bisa memberi? Kita harus sadari pertama bahwa hidup ini adalah anugerah. Katakan anugerah. Jadi pada waktu kita memberi itu juga anugerah. Yang kita berikan bukan punya kita, bukan milik kita, karena itu yang Tuhan percayakan. Dan pada waktu kita ditebus, menerima kasih karunia, maka hati Bapa ada di dalam hati kita. Dan hidup kita, di mana kita setiap berjalan, orang lain melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Dari mana? Dari perbuatan-perbuatan kita. Dan kita bisa memberi karena hati kita sudah diubahkan. Katakan, hatiku sudah diubahkan. Selama hatimu belum diubahkan, maka prinsip ibadah kita adalah ibadah secara manusia jasmani, hanya sampai tingkat jiwa. Oh, karena hari Minggu kita datang ke gereja, kita tahu sebentar ada persembahan, kita bawa yang kita sudah siapkan, tetapi itu kita berikan dengan satu rutinitas kebiasaan, tanpa melihat nilai di dalamnya. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Ada yang memberi dari keterbatasan kekurangannya, hanya 2 ditaruh. Bukan masalah berapa banyaknya, tetapi dia menyadari bahwa yang dia berikan adalah dari hati yang sungguh-sungguh rela, hati yang mengasihi. Bagaimana
hormat dan takut akan Allah, datang ke rumah Tuhan membawa syukur. Demikian juga di luar sana pada waktu kita memberi sesuatu kepada orang lain. Bukan sekedar memberi ya supaya kita dilihat orang itu bahwa kita adalah orang baik. Di luar sana banyak orang baik. Tapi di dalam sini kita orang benar. Katakan, aku orang benar. Kita orang benar karena hati kita sudah dibenarkan, ditebus oleh anugerah Tuhan. Dan kita harus punya prinsip, Allah telah memberi lebih dahulu dalam hidup kita. Allah sudah mengasihi kita lebih dahulu dalam hidup kita. Makanya kita memiliki hidup karakter keteladanan di dalam Kristus, di mana Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka berlimpah dalam hati kita. Mari kita memberikan konsep yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena Allah menyelidiki hati. Berapa banyaknya yang kita bawa? Jangan berprinsip bahwa kita bawa persembahan hanya di dalam gereja. Kita bawa persembahan di dalam rumah Tuhan. Sementara Tuhan juga memberkati kita untuk kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Kita memiliki kepedulian, kita memiliki empati. Kita bisa merasakan kesusahan orang lain. Kalau Kristus tidak nyata dalam hidup kita, hatinya tidak nyata dalam hidup kita, bagaimana belas kasihan itu terjadi? Maka sebagai anak Tuhan, soal memberi itu bukan lagi hal yang menjadi sesuatu yang menyulitkan, tetapi itu sudah menjadi gaya hidup kesukaan. Kan dia menyadari pada saat kita memberi, maka bagian hidup Allah, karakter ilahi ada dalam hidup kita. Tidak ada orang yang memberi itu berkurang dari kita, tetapi kita tidak akan mengalami kekurangan. Kita lihat, aku sangat bersuka cita, ayat 10 dari Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Ini prinsip hidup orang Kristen, anak-anak Tuhan. Bawa syukurmu, bawa korban persembahanmu dengan apa? Suka cita. Jemaat yang membawa korban syukur di hadapan Tuhan. Saudara selidiki hati saudara. Beri dengan suka cita. Kita membantu orang lain juga begitu. Mungkin saudara kita, mungkin orang-orang yang memerlukan, harus dengan hati yang penuh suka cita. Tidak boleh dengan bersungut-sungut. Tetapi pada waktu kita memberi dengan konsep yang salah, oh ke gereja bawa persembahan, oh dia perlu dibantu. Makanya setiap pemberian itu, apa yang kami lakukan, saya selalu dengan istri ini berdoa, bergumul, rundingan, bersepakat. Supaya apa? Apa yang kita beri itu menjadi berkat sukacita. Karena kebenaran itu mendatangkan kedamaian di dalam hati. Kebenaran itu memberikan berkat sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Katakan, aku harus setia. Bagaimana kita dapat setia kalau kita tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita bisa setia kalau hati kita tertutup akan kebenaran? Maka ibadah kita tidak lagi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang tidak lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya jangan heran ada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, pulang dari gereja masih bersungut-sungut. Sampai di rumah masih bertengkar suami istri, masih ribut dengan anak, masih ribut dengan keluarga. Apalagi soal pemberian-pemberian, mulai menghakimi. Hati-hati jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya
kita sudah memahami dan mengerti kebenaran. Setiap pemberian kita, mari kita berikan dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan sukacita. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Pikiran dan perasaan sampai di tingkat jiwa. Pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali. Bagaimana perasaan dan pikiran jiwa kita dapat bertumbuh? Dapat bertumbuh oleh pengenalan akan Tuhan, bertumbuh akan kebenaran firman Tuhan. Kita bertumbuh. Tetapi orang-orang yang tidak hidup dalam anugerah, tidak hidup dalam kebenaran, maka jiwanya sampai tingkat jiwa. Pada waktu dia menerima rezeki, terima uang, apalagi kalau taruh di meja tebalnya begini, saya mau tanya, rasanya seperti apa? Senang. Halo? Ini yang harus kita sadari dan kita pahami. Rezeki yang kita terima. Ada hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa pernah khotbah begini. Orang di luar Tuhan saja kalau bekerja juga pasti menerima hasil. Pasti terima upah. Pasti terima keuntungan. Kalau dia tekun, rajin mengusahakan. Tapi kekristenan, prinsip kita berbeda. Kekristenan prinsip kita berbeda. Bahwa orang Kristen yang sudah terima Yesus sesuai dengan ayat 19, kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Berkat. Saudara kerja 1 bulan, terima penghasilan, itu usaha yang kita usahakan dan itu dikejar banyak orang untuk menimbun itu menjadi kekayaan. Bahkan kalau bisa keuangannya ada kelonggaran, dia bisa happy sedikit, dia bisa jalan-jalan sedikit, dia habiskan bensin sedikit, dia bisa makan agak enak sedikit. Tetapi di dalam kekristenan kita harus menyadari bahwa berkat, kekayaan, kemuliaan di dalam Kristus, apa yang kita terima, Tuhan punya tujuan. Katakan, hidupku ada tujuan. Dan berkat pun ada tujuan. Apa tujuannya? Ayat 20. 1, 2, 3. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Untuk kemuliaan Allah. Berkatnya beda. Berkatnya beda. Bahwa waktu kita terima, kita usahakan, kita hitung seringkali, kita sudah masuk pos-pos. Kok kurang ya? Tapi kalau berkat beda. Hari ini pendapatan kita, hari ini cukup untuk hari ini. Tapi kok bisa sekolahkan anak ya? Oh, keuangan kita cukup untuk makan hari ini. Tapi kok bisa berkati orang lain ya? Kita masih bisa melayani dengan sukacita. Kita bisa melayani, mengalami kasih anugerah Tuhan. Kita masih bisa bawa syukur. Karena apa? Ada berkat. Di luar Tuhan tidak ada berkat. Ada rezeki, ada keuntungan, ada hasil benar. Tapi soal berkat hanya punya Tuhan. Dan berkat itu Tuhan limpahkan, Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Kita lihat di dalam Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1. Mari kita melihat bersama. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia. Anak Tuhan bisa setia kalau dia mau taat. Kalau dia nggak taat akan kebenaran firman Tuhan, kalau dia tidak mengambil anugerah itu menjadi bagian hidupnya, kepunyaannya, kalau dia tidak menempatkan Allah dalam prioritas hidupnya, dalam kemuliaannya, bahwa hidup kita ini punya tujuan hanya untuk Tuhan Allah Bapa kita di surga sampai selama-lamanya. Kita punya tujuan. Makanya kita di bumi ini tidak mengejar kekayaan yang berlebihan, wah-wah. Pada waktu kita diberi lebih, kita tahu bahwa kelebihan itu pasti Tuhan punya proyek. Dan Paulus menerima berkat yang besar dari kehidupan jemaat, pemberian jemaat. Dan di dalam suratnya, perikopnya jelas, terima kasih atas pemberian jemaat. Dan kita lihat bahwa apa yang kita terima adalah berkat. Segala berkat itu akan datang kepadamu. Mungkin penghasilan dalam 1 bulan kalau kita hitung untuk memenuhi kebutuhan kita tidak cukup. Apalagi manusia punya keinginan-keinginan manusia. Apalagi dengan kemudahan COD. Wah, hari-hari sudah pegang HP ini. Halo, jemaat Tuhan. Yang dikunjungi adalah toko-toko di online. Wah, ini COD sampai di tujuan, masih 3 hari lagi, 4 hari lagi, 5 hari lagi. Tetapi tidak pernah memberikan hati duduk di bawah kaki Tuhan, membawa syukur, berdoa bagaimana mengelola berkat Tuhan ini. Karena semua yang Tuhan berikan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Allah menjadi tujuan kita. Dan kita lihat ayat yang 8 dari Ulangan 28. Untuk anak-anaknya yang mengasihi Dia. 1, 2, 3. Tuhan Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan yang perintahkan. Orang boleh mengalami krisis, pandemi banyak mengeluh, usahawan pengusaha banyak mengeluh, sepi. Tapi jemaat Tuhan biar usahanya kecil-kecil mengalami pemeliharaan Tuhan. Tuhan punya cara. Tuhan yang memerintahkan berkat. Dan saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini selalu hadir dalam pertemuan ibadah dengan membawa syukur, dengan muka yang penuh dengan sukacita. Ayo kita saling membagi muka penuh sukacita. Haleluya. Kalau jemaatnya dengan wajah-wajah penuh sukacita, gembala saudara di depan ini melihat jemaat sukacita, saya juga diberkati. Maka sukacitamu menjadi bagian sukacitaku. Allah yang memerintahkan berkat atasmu, ini yang membuat kita berbeda. Banyak orang mengusahakan, mengupayakan begitu rupa, pagi siang malam mengejar begitu rupa, tapi tidak mengalami hal-hal yang berlebih atau berkecukupan yang luar biasa.
Tapi kita umat kepunyaannya hari ini cukup untuk hari ini. Tapi semua urusan kita Tuhan beres. Masih bisa berbagi, masih bisa memberi. Ayat 12. Ini berkat. Tuhan akan membuka bagimu apa? Perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk pada masanya, sehingga engkau katakan amin. Tuhan membuka pada masanya. Kapan kita butuh, kapan itu Tuhan sediakan. Seringkali kita berpikir, Tuhan kalau boleh kita dapat hari ini, wah cukup untuk hari ini luar biasa. Kalau boleh tiap hari begini dong Tuhan. Nah, seringkali manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Begitu dikasih lebih, dia tidak lagi berdoa berharap kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini cukup untuk hari ini, kadang-kadang untuk kebutuhan pendidikan hari ini butuh Tuhan kalau boleh tambah-tambah sedikit kau, lebih sedikit kau. Tapi nggak lebih juga, cukup untuk kebutuhan itu. Besok ada pergumulannya lagi. Pada saat pergumulan itu tiba, berkatnya ada. Karena Tuhan menyediakan pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu. Nah, ini baru. Kalau kita sudah temukan rahasia berkat, mari kita melayani dengan rajin, bekerja dengan rajin. Karena berkat itu sudah tersedia. Maka kita mengerjakannya dengan setia, dengan pengharapan, dengan kekuatan yang dari surga, dengan iman percaya, dengan syukur, tidak lagi dengan bersungut-sungut, tidak mengeluh, tapi kita kerjakan dengan sukacita. Kita kembali kepada pembacaan kita dalam Filipi 4. Kita lanjut dalam pembacaan 11 dan ayat selanjutnya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Paulus bukan minta-minta ya, tapi dia mengajar bagaimana hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau kita bisa memberi, itu karena kemurahan hati Allah ada di dalam hati kita. Karena kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita. Karena kebenaran memberikan berkat damai dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita melakukan kebenaran, mendatangkan damai sejahtera. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi semua harus belajar. Jadi kalau dapat rezeki banyak sedikit, hitung baik-baik, kelola dengan baik-baik, supaya jangan salah dan menimbulkan keluhan, sungut-sungut. Karena masing-masing kita takaran imannya tidak sama. Nah kalau saya sama Ibu Yati ya, kita imannya sudah begini. Oh ini harus diberesin, oh ini harus diselesaikan. Tuhan sudah menyediakan. Kalau jemaat ikut langkah kami, apa bahasanya? Pasti sampai. Oh besok mesti dibayar. Iya kan besok. Ini kan baru hari ini. Hari ini dengarkan firman baik-baik, taat dan setia. Berkat sudah Tuhan sediakan. Tiba siang, kira-kira besok bagaimana? Ya kan besok, belum sore. Nanti sore bagaimana? Kan belum malam, kan baru besok. Begitu pagi kita bawa syukur, kita berdoa. Ini kebutuhan sudah di depan mata. Ini harus diselesaikan batas jam 9 ya. Kadang-kadang kayak gitu. Jam 9 bagaimana?
Saya bilang kan jam 9, sekarang masih jam 6, masih 3 jam. Kadang-kadang ada waktu-waktu untuk kita mempercayai Tuhan dengan sungguh. Kita kadang-kadang ada masuk dalam tahap harus mengalami pertumbuhan. Jiwa kita tidak boleh goyah. Karena berkat kebenaran itu pada waktu Tuhan nyatakan dalam hati kita, Roh Kudus memimpin, menuntun, menyertai, menghibur kita. Tiba-tiba kurang 1 jam. Ini kurang 1 jam, baru kurang 1 jam. Kan jam 9 batas. Tapi waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Tidak pernah terlambat. Makanya saya senang dengan istilah saya ini disebut last minute man. Zona langka, zona-zona yang membuat adrenalin jantung ini agak goncang sedikit. Ya kan? Pak, besok Natal. Iya. Kita mau buat apa? Bersih-bersih. Yang satu tanya, bikin apa? Dekorasi. Pohon Natal nggak punya, nggak apa-apa, ada lampu pasang saja. Konsumsinya aman. Masih ingat ke hamba ini? Sudah jam 11, saya tinggal tidur aja di lantai. Sudah seharian kita bersih-bersih gereja. Jadi bagaimana Pak besok? Kita undang orang. Konsumsi belum siap, Tuhan sudah sediakan. Saya mau ngomong apa lagi? Saya hamba Tuhan ya harus ngajar jemaat mengenal jalan Tuhan. Baru taruh badan api bunyi. Sudah jam 11 malam. Beliau ada di samping saya. Baru tanya, Pak besok konsumsi. Saya ditelepon. Saya ada di salah satu restoran di Kupang. Bagaimana kabar? Oh puji Tuhan. Tanya dengan tanya, ini bukan tanya baik-baik kok sehat. Tidak langsung tanya, langsung to the point. Kapan Natal? Saya bilang besok. Oh besok? Iya. Wah kebetulan saya di sini. Butuh berapa kotak? Ya saya ngomong. Kita butuh 50 kotak. Jam berapa acara? Jam 5. Saudara tahu jam 5 sudah di depan pintu gereja. Kemuliaan buat Tuhan. Halo? Haleluya. Anak saya berkuliah juga begitu. Pak, ujian jam 1. Batas pembayaran 11:30. Dia telepon jam berapa? 11:30. Dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Begitu aplikasi mati, kita sudah kontak, sudah selesai, Ibu Yati datang. Apa Pak? Biasa. Uang kuliah mau ujian. Mulut baru ngomong, HP bunyi. Pak Ahmadi bisa nangani pekerjaan jaringan sistem kami. Oh siap. Dan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkat Tuhan bereskan. 12:30 saya di ATM sektor. Dia nanya-tanya, Pak sudah kirim? Cek itu di bagian keuangan. Papa sudah di ATM. Dia di depan keuangan. Oh iya kan sudah masuk. Saudara cari uang sebesar itu dari mana? Kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan. Dan kesaksian ini banyak yang kami lihat. Masa iman kita goyah hanya hal-hal pemenuhan kebutuhan hari-hari hidup kita. Makanya dalam pelayanan saya selalu mengajar kepada jemaat, bahkan anak-anak saya, kita harus memiliki potensi, skill, pengetahuan yang cukup, supaya waktu kita melayani Tuhan, kita bisa membangun potensi ekonomi kita, tidak lebih. Bukan kejar kekayaan yang sehingga kita nggak punya waktu untuk berdoa dan melayani Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tetapi kita selalu membawa syukur, tapi ada berkat Tuhan. Memang ada masanya berkat itu kita terima dalam anugerah Tuhan mendatangkan sukacita. Pak, ini ada berkat. Tetapi ada juga berkat itu berupa pekerjaan. Ya
Kita harus kerjakan. Makanya kalau hari ini kita datang dengan kesehatan yang dari Tuhan, puji Tuhan, itu berkat. Terus ada lagi sibuk dengan buah sulung. Ini lagi rame di media sosial. Mana yang benar, mana yang harus dihidupi. Saudara percayalah, berkat Tuhan punya. Katakan berkat Tuhan punya. Iya, berkat Tuhan punya. Tetapi kemarin ada seseorang datang gedor pintu dengan celana pendek, nggak pakai baju. Ya namanya kita hidup di kampung ya begitu, itu biasa. Dan saudara tahu dia berikan apa? Tunggu ya, Mak, tolong itu bawa sini dong. Saya mau ngajar Jumat. Mana? Ini. Ibu Yati sudah bikin perjamuan kasih siang ini versi lain. Rencananya mau goreng ini, kita mau makan bersama. Tapi dalam anugerah Tuhan, oh biar enggak Pak, kita nggak goreng-goreng. Langsung saya dapat hikmat dari surga, ajar jemaat melalui peristiwa ini. Oh puji Tuhan. Kita di kampung ya begini saudara. Jadi saya upload di YouTube ya. Bukan berarti saya mau minta-minta. Saya belajar dari Paulus. Bukan berarti saya kekurangan. Tapi saya belajar. Ada orang sibuk dengan buah sulung. Katakan sesat macam-macam. Tapi saya belajar dari ini. Orang ini saya injili dan mau hidup di dalam Tuhan dan Kristus nyata dalam hidupnya, dan menyadari bahwa semua pelajaran yang saya berikan dia hidupi. Hidup adalah anugerah, berkat Tuhan punya, Tuhan yang sediakan. Pada waktu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, dia berkata begini, Tuhan sudah sediakan. Dia belajar dari hidup kami. Ternyata pisangnya ini dia tahu sudah masak, dia nggak jual, dia bagi-bagi. Dia bilang untuk Pak Pendeta yang pertama, ini yang paling atas, yang buah pertama, yang sulung. Orang sibuk dengan pelajaran buah sulung. Ini kita di kampung dapat yang sulung. Saya mau tanya, begitu pisang itu menghasilkan buahnya dan dia berbuah, dia pohonnya masih hidup atau mati? Cepat atau lambat dia akan mati dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi jangan lupa, dia memberikan kehidupan yang baru dengan tunas yang baru. Dan itu terus berkesinambungan. Akhirnya orang ini berkomitmen, setiap yang sulung, yang terbaik paling atas, bagian hamba Tuhan. Saudara, bukan persoalan pelajarannya mana yang benar, mana yang sesat. Tuhan selidiki apa? Hati. Saya kasih turun ya, ini dilihat di kamera enggak enak. Dari hati yang diubahkan Tuhan, dari hati yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan saya berdoa jemaat Tuhan di sini, jangan ada yang menjadi hakim atas siapapun. Jangan taruh hati yang salah dengan hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih, Tuhan tunjuk, Tuhan tetapkan. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan pengajarannya, hidupnya di hadapan Tuhan. Dan hati-hati, jangan terjebak kita menghakimi hamba Tuhan, karena kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Dan kita lihat bagaimana kehidupan jemaat. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam konsep Paulus, kelimpahan bukan berarti materi yang berlimpah-limpah. Mari kita belajar pagi hari ini. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dalam Kristus itu semua kebenaran terbuka, disingkapkan. Tidak ada rahasia. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini dipakai kalau sudah sakit, sudah susah, sudah krisis, sudah ayat ini mulai keluar. Ayat ini berlaku pada waktu kita tetap memberikan pengharapan kita hanya dengan Tuhan. Bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kita kepunyaannya. Jangan pakai ayat sembarang-sembarang. Hidup nggak pernah dengar firman, gereja, ogah-ogahan, setia longgar. Karena kesetiaan dihasilkan dari ketaatan. Habis itu pakai ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Firman-Nya kita mau hidupi tidak. Pelaku firman jika menghidupi dengan setia. Dan pada waktu saya ngomong, orang yang memberkati kami bukan soal pisan. Dan saya bilang, berkat Tuhan sudah sediakan. Pada waktu saya ngomong, saya di depan waktu melayani beliau, saya berdoa buat beliau, dan dia saksikan, dia diberkati ini di depan mata saya. Untuk ukuran orang lain tidak berkelimpahan, tapi untuk ukuran orang-orang tertentu itu wah, berkat sukacita. Maka saya dengan istri bilang, ayo kita melayani orang-orang yang banyak kekurangan. Supaya apa? Ada nilai, ada artinya. Hidup kita berarti buat orang lain. Jangan menimbulkan sungut-sungut, cemoohan, bahkan ejekan, fitnah. Tapi untuk orang-orang tertentu itu menjadi berkat yang luar biasa. Dan pernyataan iman dari mulutnya, mulai saat ini dan hari-hari selanjutnya, tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Dia percaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Yang membuat saya terkejut lagi, dan saya berdoa, jemaat Tuhan juga berdoa buat kami, untuk kami semua, kita semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan teguh kokoh berdiri dalam pengharapan kekuatan di dalam Kristus. Ternyata di luar sana saya juga didoakan banyak orang. Saya didoakan. Kalau kehidupan kita ini memberikan keteladanan, Kristus nyata dalam hidup kita, banyak orang diberkati. Maka prinsip konsep kekristenannya itu benar. Kita tidak mengukur dengan ini pemberian, ini yang sesat, ini yang ini, nggak ada urusan. Selama firman Tuhan itu ya dan amin, Allah memberkati kita dan kita beri karena itu berkat Tuhan, maka tujuannya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kalau kita kumpul-kumpul, makan-makan, lebih banyak. Jemaat suka begitu ya. Tapi tenang saja, habis ini kita berjalan kasih. Tapi saya bersyukur, pisahnya belum dipersembahkan, belum disembelih. Ada bagian yang lain. Dan saya bersyukur sementara saya menyampaikan kabar baik ini, berita firman Tuhan ini, saya diingatkan tentang yang sulung. Banyak pakai teori macam-macam, tapi saya belajar dari pisang. Pisang setelah berbuah dan buahnya itu diambil, maka batangnya akan mengalami kematian. Tetapi jangan lupa, bukan batang itu yang kita harapkan terus menerus, tapi ada tunas yang baru, tunas yang baru, tunas yang baru. Tapi percayalah, kita pernah bongkar itu tunas kelapa kan? Itu dalam sampai sekian meter, membuang energi yang artinya apa? Susah untuk diambil. Nah kalau itu berkat Tuhan, percayalah, siapa mau curi itu berkat. Kalau Tuhan sudah tetapkan porsinya kepada anak-anaknya, itu berkat kita punya. Itu bagian orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh
Telinga bahkan nggak pernah timbul dalam hati. Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Katakan, aku mengasihi Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, setia, lakukan firman. Mari kita lanjutkan. Kamu sendiri tahu juga hal orang-orang Filipi pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ini hitung-hitungan. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan apa? Buahnya. Makanya kalau firman Tuhan berkata berlimpah-limpah, hati-hati di sini. Jangan langsung mikirnya, wah berkat Tuhan, oh langsung fulusnya cukup untuk 1 tahun 2 tahun. Saudara, selama kita punya Tuhan, Tuhan punya cara, punya waktu bagaimana mencukupi kita menurut kekayaan kemuliaannya. Tetapi Paulus berkata, memenuhi segala keperluanmu dalam kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Buah. Pada waktu kita berbuah pengenalan akan Tuhan, mengerti kebenaran, kita hidupi kebenaran dengan hormat dan takut akan Tuhan, mendukung pelayanan. Saya sendiri pun berjuang. Ini ada kemarin sudah sampai, saya baru umumkan untuk pembangunan gedung BPD. Nah, kita dapat kontribusi. Ini ada 2 lagi surat. Ini undangan, dan yang satu ini untuk pendaftaran sidang MD. Ini logonya GPI, Gereja Bethel, pengurus daerah. Ini saya sudah baca, ada kontribusi. Sidang yang akan diselenggarakan bulan Mei tanggal 31 sampai Juni tanggal 2. Bagaimana pendaftaran dan beban penyelenggaraan itu juga dibebankan ke gereja lokal. Saya nggak akan ini gereja kecil, Allahku memenuhi keperluan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab dengan cara, waktu, dan bahkan kita hanya mengerti tujuan Tuhan, tujuan ilahi. Tetapi ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Paulus berkata apa? Mengiring Kristus adalah keuntungan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bersandar kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, itu kekuatan kita. Memperbesar keuntunganmu. Halo, manusia dunia mikirnya begini, oh datang gereja diberkati, toko rame. Prinsip kekristenan bukan itu, tapi pengenalan akan Tuhan. Memperbesar keuntunganmu, bahwa kalau kita mengenal Kristus itu tidak pernah rugi. Tapi kita butuh duit. Ya Tuhan punya waktu, punya cara. Kapan dia bikin rame usaha kita, kapan dia mau tambah lagi job-job yang datang, yang harus kita kerjakan, biar kita di pinggir jalan, ya toh Pak. Isi angin 2.000. Jangan remehkan uang kecil. Bahkan yang sudah jalan di jalan-jalan sekarang sudah boleh ukur jalan. Semua usaha yang kita kerjakan mendatangkan keuntungan, karena kita tahu bahwa berkat Tuhan punya. Dengan pengenalan akan Tuhan, seberapa yang kita terima hari ini cukup untuk hari ini, percayalah keuntungannya kita punya Tuhan. Dan pada waktu harus kita selesaikan setiap keperluan kebutuhan kita, Allah sanggup menyediakan. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu, daripada malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dan saudara lihat, siapakah Epaphroditus? Kita lihat di dalam Filipi
2 ayat 25. Filipi 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ayat 27. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi 1, 2, 3, Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Allah mengasihi Epafroditus, Allah mengasihi Paulus, Allah mengasihi jemaat gereja Betel Indonesia, terang bagi bangsa-bangsa yang di Kupang. Allah mengasihi gembala saudara dan bersama keluarga. Kita boleh mengalami kesusahan, duka cita, tetapi yang luar biasa, jemaat diajar untuk saling menopang, ambil bagian dalam kesusahan. Artinya apa? Ada beban. Ada beban. Dan beban ini kalau kita ambil bagian, tanggung bersama, akan menjadi ringan. Kita lihat saudara kita atau orang di luar sana membutuhkan kehadiran kita, pertolongan kita, uluran tangan kita. Kalau kita mau ambil beban, maka kehadiran kita menjadi berkat, sedikit meringankan. Ada duka cita, ada kesusahan, tetapi ada penghiburan kasih. Karena kebenaran itu nyata. Kalau bukan kita, anak-anak Tuhan, menyatakan berkat kasih Allah, kuasa Allah ada di sana. Kalau saya ngomong berkat, jangan terus, oh Pak, ada uang bagi-bagi. Kehadiran saudara untuk membawa kabar baik, Injil Kerajaan Allah, bahwa harta yang sangat luar biasa, sangat berarti dalam hidup kita. Tidak ada harta lain selain Allah sendiri. Kondisi zaman seperti ini, kalau kita nggak pegang Tuhan sungguh-sungguh, kita akan mudah goyah. Pengiringan kita akan Tuhan akan menjadi lesu. Kita akan banyak mengeluh, kita akan banyak bersungut-sungut, dan banyak iman berguguran. Kenapa? Karena gereja tidak lagi fokus tentang pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Bagaimana tujuan hidup kita hanya untuk kemuliaan Allah. Dan di dalam anugerah kasih karunia-Nya, jemaat harus diajar untuk hidup mengerjakan dan menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Oh, kita terima buahnya. Setelah kita berbuah, pohonnya mati, tapi jangan lupa ada tunas lagi. Dan saya tetap setia sampai Tuhan datang. Jadi sementara berkorban, anak sekolah minggu ada di depan. Habis ini usia kita nggak tahu, Pak. Usia kita tidak tahu apa yang akan terjadi sejengkal hidup kita. Tetapi ada generasi selanjutnya. Dan dalam hari-hari ke depan, bulan ke depan, kita akan laksanakan baptisan selam. Jiwa baru yang sudah diajar, anak-anak yang sudah diajar mengerti kebenaran. Ada berapa kita yang mau baptis nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya lagi jangkau lagi penginjilan di luar sana. Ada 1 jiwa lagi, anak muda, bertobat, lahir baru, dibaptis dalam nama Yesus, dan Tuhan meteraikan menjadi milik kepunyaan. Dan itu anak-anak yang diberkati, masa depan yang hebat, luar biasa. Haleluya. Maka dari pemahaman yang benar, kita menjadi milik kepunyaan Allah. Di sini kita bisa tahu bahwa ayat 19, kita kembali pembacaan kita. Allahku, 1, 2, 3, kita baca bersama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Seberapa banyak kita mau mengalami berkat Tuhan, pastikan bahwa tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan. Tujuan hidup kita mengerjakan dan menyelesaikan kehendak Allah sesuai dengan kebenaran firman-Nya, akan memberikan berkat berlimpah-limpah, berbuah dalam pengiringan kita akan Tuhan. Semakin hari semakin kuat. Ada masalah kita hadapi, semakin kuat percaya Allah sanggup. Dan kita menghadapi masalah tidak lagi dengan badan yang tertunduk, bongkok, dengan semakin lemah, tetapi kita dapat melompat. Allah sanggup melakukan apa? Segala perkara. Kalau Dia kerjakan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan datang. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Pak Enes berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Cik, cik, cik. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kembali kami naikkan ucapan syukur terima kasih. Oleh karena besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu, besar rahmat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Saat ini kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang menjadi firman kebenaran, mengajarkan setiap kami bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, ya Allah Roh Kudus, Engkau tidak terbatas, kami mengizinkan Engkau untuk Engkau mengajarkan kami lebih lagi di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap tinggal di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menjadi alat kebenaran-Mu untuk menyampaikan sabda kebenaran-Mu bagi setiap kami. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu, atas pelayanan hamba-Mu, atas rumah tangga hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, dan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, kalau kami tinggal di dalam Engkau, maka kami juga percaya bahwa Engkau menyertai hidup kami. Tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal dalam kehendak-Mu, di dalam berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang telah terselenggara. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita tamatkan ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur ibadah pagi hari ini dalam anugerah Tuhan. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu, pujian pengagungan, waktu kami, energi kami, tenaga kami, melalui ucapan bibir, sebab Tuhan baik bahwa untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, nyanyian pujian kami, penyembahan kami, bahkan persembahan korban syukur kami bawa di hadapan hamba-Mu ujukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ini boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Dan Tuhan berkenan memberkati kami, menjaga, melindungi, menyertai, memelihara kami sampai generasi anak cucu diberkati Tuhan. Keluar masuk Tuhan jaga, lindungi, sertai, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Mereka menjaga, melindungi, tidak ada kecelakaan dalam bentuk apapun. Berkati umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, dan kami bersyukur kami di hadapan-Mu. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sudah memimpin, menyertai kami, menyelesaikan pertemuan ibadah pagi hari ini. Dan sebentar umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Curahkan, limpahkan berkat-Mu yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Kedangkan tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan, berkat perlindungan dari Bapa di surga.
kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, penghiburan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemputmu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan keruk. Kiranya berkat yang besar ini tinggal dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, dalam kehidupanmu, kesehatanmu, dalam berkat damai, sejahtera, sukacita Allah yang besar. Terima dengan sukacita dan limpah ucapan syukur, berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.